Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan penuh sukacita untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini dengan keyakinan percaya bahwa Bapa Surgawi akan senantiasa menyertai dan berjalan bersama kita sepanjang hari ini. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari bersama-sama kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Pada pagi ini dalam edisi 23 Desember 2022 kita akan membaca Lukas pasal 1 ayat 24 sampai 25 demikian. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri kepadanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Perbuatan Tuhan bagiku. Saudara-saudaraku, apakah yang paling sering dilakukan seseorang jika mengalami kegembiraan karena pertolongan Tuhan? Tidak sedikit orang yang dengan sengaja menyebarluaskannya kepada semakin banyak orang, terlepas dari motivasinya. Apakah supaya makin banyak orang tahu, makin banyak orang mengetahui kelebihannya, atau makin banyak orang yang mengenal Tuhan? Kadang-kadang saudara sekalian kita susah membedakan atas nama kesaksian. Kadang kita susah membedakan kesaksian yang menyatakan Tuhan atau sedang menceritakan diri sendiri dari orang-orang yang sedang mengalami perbuatan besar Tuhan. Namun Elisabet, seorang perempuan yang berespon terhadap kebaikan Tuhan, tidaklah demikian. Bagaimana Elisabet berespon? Kita tidak tahu tanggapan Elisabet berkait dengan kebisuan Zakaria. Lukas tidak merasa perlu menceritakan kegembiraan Elisabet mengetahui bahwa ia sudah hamil. Tetapi yang pasti baginya ia sangat bersukacita di hadapan Tuhan dan bersyukur sebab ia sudah menghapuskan aibnya. Saudara, kita masih tahu bagaimana Elisabet diberikan julukan si mandul oleh karena memang sampai pada masa tuanya Elisabet tidak memiliki seorang anak pun juga. Saudara sekalian, namun ketika kehamilan itu adalah sungguh-sungguh kenyataan, Elisabet pun mengambil sikap untuk tidak menampakkan dirinya di muka umum. Saudara sekalian, luar biasa bukan? Yang seharusnya apa yang dilakukan Elisabet, ia akan berjalan ke sana kemari dan menceritakan kepada semua orang bahwa aku bukanlah perempuan yang beraib, tapi aku adalah perempuan yang mengalami perbuatan besar Tuhan. Alkitab bahasa Indonesia masa kini menggunakan frasa mengurung diri di rumah. Tentu kita pun tidak tahu apa tujuan dari ia mengurung diri di rumah atau tidak memperlihatkan dirinya. Namun sepertinya Elisabet pun merasa perlu menata dirinya sendiri, merasakan kasih itu dan mengalami berkat Tuhan. Bisa dibayangkan saudara sekalian, jika Elisabet keluar rumah, pastilah dia akan dikerumuni banyak orang yang mau tahu berkait kebisuan suaminya dan juga kehamilannya. Mungkin akan banyak tetangga-tetangga atau saudara-saudara yang akan bertanya kepadanya. Akan banyak pertanyaan yang perlu dijawab segera, dan itu pasti akan membuat Maria atau Elisabet lelah, yang memang sudah mulai beranjak tua. Dan kemungkinan besar pertanyaan-pertanyaan itu akan menguras emosinya dan pasti akan juga mempengaruhi bagi jabang bayi dalam rahimnya. Saudara sekalian, pernyataan Elisabet yang sempat dicatat Lukas menarik. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kata di depan orang, sebelumnya memang di mata semua orang Israel, para perempuan yang mengerti akan konteks Alkitab, konteks perjanjian lama. Perbuatan Tuhan baginya memberikannya kehamilan adalah suatu berkat yang luar biasa. Dan itu secara otomatis mencabut semua sapaan-sapaan yang diberikan kepada Elisabet sebagai perempuan mandul, bahwa Allah sekarang sedang berkarya baginya. Dan itu bukan sekedar teori tetapi sungguh nyata. Kemungkinan besar kalau ada orang yang bertanya, jawaban Elisabet akan bertumpu pada frasa ini. Inilah perbuatan Tuhan bagiku. Semuanya memang karena perkenanan Allah, ya semua karena anugerahnya. Saudara-saudaraku, sikap Elisabet mengalami hal ini yang luar biasa. Ia diam dan tak menampakkan diri pada orang lain. Ia memilih tak menceritakannya kepada orang lain, kecuali
Maria sanaknya yang memang mengetahui akan kehamilannya itu bukan karena perkataan yang ia dengar dari Elisabet, tetapi karena perkataan dari Roh Kudus bahwa Elisabet sanakmu itu telah hamil di masa tuanya. Ia tak menyombongkan dirinya, melainkan berdiam diri. Hal yang terjadi kepada Maria ketika mengalami perbuatan besar Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 19. Setelah malaikat-malaikat itu berbicara kepadanya, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dua tokoh ini lebih memilih untuk berdiam diri, menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Mereka bukanlah perempuan yang mendengar sesuatu lalu kemudian disebarkan kemana-mana. Tetapi dua tokoh ini, Elisabet dan Maria, masing-masing mengambil jalan yang luar biasa. Bagi saya teladan yang sangat baik. Ada banyak orang saudara sekalian ketika menghadapi perbuatan-perbuatan besar Tuhan, diekspos kemanapun. Walaupun itu tidak salah atau keliru, tapi hati-hati supaya kita tidak terjebak dengan menceritakan diri kita lebih besar daripada menceritakan tentang Tuhan yang berkarya di balik perbuatan besar yang kita alami. Saudara-saudaraku, dengan demikian kita belajar bahwa respons yang terbaik jika kita mengalami perbuatan besar Tuhan adalah merenungkannya dalam hati sampai membuat kita benar-benar takjub pada Tuhan. Bukan sibuk membeberkannya kepada orang lain. Sikap yang baik merespon perbuatan besar Tuhan itu adalah datang pada Tuhan dalam doa syukur dan menyanyikan nyanyian pujian baginya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini mengawali tiap langkah-langkah hidup kami selanjutnya. Terima kasih bahwa Tuhan mengajari kami supaya kami belajar merespon dengan tepat segala perbuatan besar Tuhan bagi kami. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk karya-Mu yang besar dalam hidup kami, yang telah mempertemukan kami dengan Juru Selamat. Dan masih banyak hal-hal besar yang Tuhan buat dalam hidup kami. Bahkan kasih-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk merenungi segala perbuatan Tuhan, agar kami dapat bersyukur kepada-Mu dengan tulus ikhlas. Dan mohon ampunnya Tuhan, jikalau kadang apa yang Tuhan buat bagi kami, seringkali kami samarkan sebagai perbuatan besar Tuhan bagi kami, ataukah sedang menceritakan keunggulan-keunggulan yang ada pada diri kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba berdoa untuk setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa, kunjungilah mereka satu persatu di dalam keadaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang lemah iman Tuhan kuatkan, yang sedang berduka Tuhan hiburkan. Dan apapun pergumulan yang sedang kami hadapi sekarang ini, Tuhan Engkau turut campur tangan. Anak-anak sekolah kami dan anak-anak yang kuliah, mulai dari playgroup sampai ke perguruan tinggi. Mereka yang bersekolah, mereka yang sedang duduk dalam bangku kuliah, kami taruhkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami sudah melewati sepanjang semester ini. Dan hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati semua umat-umat-Mu dalam segenap kesibukan mereka masing-masing. Terima kasih, sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Kami sedang mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan lebih daripada itu, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjalani segenap kehidupan kami selanjutnya. Tolonglah kami Bapa, dan ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.